Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran mata pelajaran yaitu teknologi layanan jaringan untuk kelas 12. Kemarin kita sudah mengulas tentang komunikasi data. Nah, sekarang yaitu tentang pengenalan VoIP. Nah, jadi kemarin setelah komunikasi data, sekarang dilanjutkan dengan pengenalan VoIP untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12. VoIP itu singkatan dari apa? VoIP itu singkatan dari Voice over Internet Protocol, atau teknologi yang memanfaatkan media internet untuk menyediakan komunikasi voice secara jauh dan real time. Jadi teknologi yang manfaatin media internet buat komunikasi voice itu suara secara jauh dan real time. Real time itu langsung waktunya saat itu juga. Sinyal analog diubah menjadi data digital dan dikirimkan menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Nah, jadi dari sinyal analog dirubah menjadi data digital, terus dikirimkan menjadi data digital dan melalui jaringan. Nah, dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Di antaranya adalah dari segi biaya, lebih murah dari tarif telepon tradisional. Karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan teknologi VoIP ini, yang tadinya misalnya biaya telepon biasa jadi misalnya cuma telepon 10 menit bisa bayar sampai 50.000. Nah, dengan teknologi ini bisa lebih murah kayak gitu. Nah, cara kerja VoIP bagaimana? Yang pertama, suara analog yang didapat dari mikrofon diubah menjadi paket data digital. Nah, ketika kalian bicara tuh akan dapatkan sama mikrofon. Nah, suara analog itu diubah jadi paket data digital. Lalu paket data tersebut diteruskan melalui hub, router atau ADSL ke modem jaringan atau internet. Nah, jadi si suara kalian tadi diubah ke paket data digital, diteruskan ke hub, router atau ADSL. Selanjutnya paket tersebut sampai ke tujuan, kemudian diubah kembali menjadi suara analog. Nah, dari data digital yang terus disambungkan ke hub atau router ke jaringan internet, diubah lagi sama sinyalnya menjadi suara analog. Nah, sampai itu kan ke penerimanya berupa suara analog. Atau jika menggunakan media telepon, maka diteruskan ke telepon adapter yang disambungkan ke internet dan dapat bisa diterima oleh telepon tujuan. Itu cara kerja VoIP secara singkat. Jadi saya ulang lagi, dari suara kalian terus kena mikrofon, diubah sama telepon atau visi kalian menjadi paket data digital, terus langsung paket tersebut diteruskan dari hub router ke jaringan internet. Dari jaringan internet dirubah lagi tuh paket tersebut sampai ke tujuan, kemudian diubah kembali menjadi suara lagi. Nah, kayak gitu itu cara kerja VoIP. Keuntungan VoIP yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dan VoIP adalah biaya. Nah, dari keuntungan pertama itu jelas biaya lebih murah dengan teknologi VoIP. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan, jika memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Nah, jika mungkin nanti kalian kerja di perusahaan tersebut jadi punya teknologi VoIP, jadi nggak perlu tuh pakai telepon yang sambung kayak gitu. Dia udah punya jaringan sendiri, namanya jaringan VoIP. Terus penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan maju teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Nah, kalau zaman dulu itu untuk kita buat ngirim suara itu merluin bandwidth yang besar. Kalau sekarang dengan teknologi VoIP bisa jadi lebih kecil. Contohnya yang tadinya jadi 100 MB sekarang jadi 10 MB. Nah, kayak gitu.
Selanjutnya, kemungkinan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway bentuk VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Yang kelima, variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa. Nah, jadi VoIP ini bisa divariasikan penggunaan alatnya. Selain keuntungan, ada juga kelemahannya VoIP. Yang pertama, suara dipengaruhi jaringan internet. Jelas, karena ketika kita berkomunikasi, jaringan internet lah yang sangat berpengaruh. Terus yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, jaringan internet yang sangat ngaruh. Soalnya kenapa? Contohnya kalian ketika ngobrol di WhatsApp nih, kadang kan kita udah ngobrol, nyampainya baru kapan. Nah itu. Terus peralatan relatif mahal. Nah, peralatan VoIP itu mahal, cuman perusahaan-perusahaan besar doang yang ada. Yang keempat, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Yang kelima, pengaturan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Nah, itu kelemahan VoIP. Nah, mungkin segitu saja penjelasannya. Kalian cari aplikasi Android yang udah menggunakan teknologi VoIP. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa mengobrol lewat internet. Nah, aplikasi apa aja tuh? Kalian cari ya. Ini tugasnya. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.